Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Imam Nawawi dalam video pembelajaran web programming 1. Kali ini kita sudah sampai dengan video pada pertemuan 4 dengan tema pengenalan form. Oke, pada pertemuan 4 ini sudah sampai bagaimana kita akan membuat sebuah form. Mungkin teman-teman sudah pernah tahu ya, dengar yang namanya form itu seperti apa. Nah, kita akan bahas sedikit apa itu form ya. Di sini form itu sebuah media input ya, media input baik itu berupa data teks atau berupa data gambar atau file ya. Nah, itu form ya. Nah, form itu sendiri terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama form itu sendiri. Form itu termasuk sebuah komponen. Nah, ini standar pengetikan skripnya form seperti ini. Form action method NCType. Ini minimal banget ya, minimal banget. Form itu terdiri dari tag form, kemudian ada atribut action dan atribut method. Itu minimal banget ketika formnya hanya dibuat untuk memproses data teks. Tapi ketika form itu digunakan untuk memproses kayak ada upload file gitu ya, upload file entah itu gambar atau dokumen atau file-file yang lain. Pokoknya ketika form itu digunakan untuk mengupload file juga, maka ada tambahan atribut namanya NCType. Nah, di sini ini penting, ketika ada upload sebuah file, maka NCType harus ada. Tapi kalau cuma teks-teks saja, input teks saja, maka cukup action sama method. Ini atribut dari form. Itu form ya. Kemudian atribut kedua ada text box untuk teks ya. Kemudian text area untuk teks yang lebih banyak ya. Selanjutnya selain box text area ada radio button. Radio button ini bentuk pilihan yang hanya bisa dipilih satu. Nah, kayak jenis kelamin nggak mungkin kan salah seorang mengisi form jenis kelaminnya memilih ada dua gitu ya, laki-laki dan perempuan, berarti sama aja dia di antara itu ya. Kemudian ada combo box. Combo ini atau select menu gitu ya, bentuknya kayak teks tapi dia ada tanda panah, ketika diklik dia akan tampil pilihan ke bawah, bentuk pilihan juga, itu combo box. Kemudian selain combo box ada checkbox. Nah, ini modelnya sama karya radio button, cuma bedanya kalau checkbox bisa dipilih lebih dari satu, itu checkbox. Tapi bedanya kalau radio button seringnya berbentuk lingkaran ya, lingkaran untuk pilihannya. Kalau checkbox berbentuk kotak untuk checklist. Kemudian ada submit ini untuk tombol ya, tombol untuk memproses, dan reset, tombol untuk mereset atau tidak memproses. Oke, selain combo submit, nah itu adalah beberapa komponen form. Kemudian form tadi ada yang namanya pengolahan data di formnya. Di sini ada form di HTML dikenal dengan nama tag ya, form dan tag tutup form. Nah, jadi setiap kali membuat tampilan form, pastikan pertama kali dibuat adalah formnya dulu, yaitu membuat tag form buka dan tag form tutup. Masalah nanti actionnya ternyata belum ada, berarti nanti prosesnya tidak jalan gitu ya. Kemudian setelah itu, selain ada tag form, dibuatlah metode. Metode ini sebagai fungsi pengiriman data. Pengiriman data metode ya ada dua, yaitu ada get, ada post. Sama-sama untuk mengirimkan data ya. Cuma nanti ada perbedaan ketika kita sudah praktekkan ke dalam HTML-nya.
Kemudian setelah method ada action. Action ini action ini adalah submitnya, apa yang mau dilakukan gitu. Ketika diklik tombol tadi ada submit, maka actionnya adalah berisi apa. Ketika actionnya berisi sebuah file lain gitu ya, file PHP lain, berarti maksudnya nilai-nilai yang diinput di form tadi akan diproses pada file lain tersebut. Jadi seperti itu. Nah, itu ya. Kemudian ada web penerima input. Yang tadi, yang action tadi merupakan web penerima input. Bisa jadi actionnya berupa ke file itu sendiri gitu. Jadi memprosesnya pada file itu sendiri atau juga memproses ke file yang lain. Nah, seperti ini metode ada get sama post. Ya, get mengirimkan data bersama dengan URL, dengan post akan mengirimkan data secara terpisah. Maksudnya kalau get itu nanti data nilai yang diinput di form itu nanti akan tampil di URL. Tapi kalau post tidak akan tampil. Nah, biasanya untuk hal-hal kayak registrasi itu biasanya pakai post karena akan riskan sekali ketika data itu ditampilkan ke dalam URL. Nah, ini contoh pembuatan form dengan menggunakan metode get. Oke ya. Nanti ada contoh pembuatan form dengan metode post. Nah, metode post ya. Nah, nanti ini tugasnya kalian membuat membuat latihan yang form method get sama method post, dan terakhir yang ini latihan pembuatan form buku tamu. Ini pertemuan 4 kalian harus membuat 2 contoh form menggunakan metode, yang satu lagi membuat form buku tamu. Oke, kita praktekkan yang 2 metode tadi biar kalian nanti ketika membuatnya juga bisa paham. Oke, kita kembali ke editornya. Saya masih menggunakan Notepad++ ya. Notepad++. Nah, saya harap kalian bisa mengikuti. Nah, oke, pertama kita biasa ya, di sini kita bikin HTML saja dulu. HTML. Kita bikin file baru dulu ya, file baru. Ini kita di close, jangan disimpan. Kita bikin file baru. HTML, simpan dulu di sini form get process .php. Kita simpan sini. Form get process .php, kita bikin tutupnya HTML. Oke ya. Di sini bikin head, latihan form method get. Bikin tutup title-nya. Ya, masing-masing sudah ada tutupnya jadi kelihatan ini ya. Lalu di sini kita bikin tag body. Body, bikin tag body tutupnya. Nah, baru kita bikin formnya. Pertama form dulu ya, form. Kemudian ada atributnya action sama dengan ini. Kita akan coba membuat 2 file untuk prosesnya. Pertama file formnya, yang kedua file prosesnya ya. Action menuju get process
get prosesnya aja ya. Ini get proses. Get proses titik php, tidak pakai form. Yang ini pakai form, file ini pakai form. Nanti kita bikin file baru untuk memproses ini, namanya get proses tanpa form. Oke. Kemudian ada metode, kasih get ya, get. Nah, ini kalau biar berbeda untuk antara value dari atribut dengan atributnya, maka dipakai kutip. Nah, ini ya. Kemudian karena untuk kali ini kita tidak mengupload sebuah file, jadi cukup sampai sini aja. Kita pakai NC tab, jadi kita bikin form tutupnya. Nah, tadi untuk di materi ini membuat tampilan get proses ya, data yang akan di get ada dua, method get proses, method get, ada method get proses. Ini dia hanya membuat satu input dan satu tombol ya, berarti cukup membuat satu input, yaitu input atributnya adalah teks ya, karena dia teks, atributnya teks. Type teks. Nah, jangan lupa ini harus ada name. Harus ada name. Namanya ini dikasih nama enggak? Nama ya, nanti di input nama. Nama. Jangan huruf besar nanti lupa. Name-nya nama, kemudian placeholder. Nah, di sini placeholder untuk menampilkan tulisan di dalam teksnya, rekomendasi tulisan gitu ya, rekomendasi tulisan. Placeholder masukkan nama Anda. Nah, ini tutup. Baru bikin satu tombol. Input juga, tombol diawali dengan input juga. Type-nya adalah submit. Untuk memproses ya. Nah, value untuk tulisan tombolnya. Value sama dengan proses. Nah, tulisan tombolnya ada proses. Nah, ini sudah simpan. Kemudian kita lihat di sini ya. Kita back, refresh. Ini form get proses. Nah, sudah ada ya. Masukkan nama Anda. Ini namanya placeholder. Supaya nanti ada tulisannya, tapi dia bukan merupakan walaupun sudah ada tulisannya bukan berarti dia sudah diisi ya berikutnya. Nah, itu tinggal tombol proses, tapi kita belum membuat file prosesnya ya, file yang akan dikirim nilai ini. Nah, jadi kita lanjut dulu di sini, bikin file baru. Tadi namanya apa? Ini nah, get proses ya, kita bikin file baru. Kasih nama, untuk barunya pakai PHP saja, simpan, get proses .php. Di sini kita akan membuat variabel ya, string nama sama dengan string underscore get ya, get nama. Nah, nama ini dari mana? Nama ini adalah nama komponen form yang dibuat formnya. Nih, name ya. Makanya harus ada name ya, nama yang dipanggil ini. Nah, jadi seperti itu, nama baru deh. Itu ini kita lihat dulu dia mau prosesnya seperti apa tampilannya. Data nama yang diinputkan adalah gitu ya, tampilannya seperti itu. Kita lanjut, pakai tulisan echo langsung saja, echo
data nama yang dimasukkan adalah string nama. Nah, ini udah jadi, tinggal simpan. Nah, kita bisa langsung proses. Kita coba refresh dulu supaya perubahannya jadi upload. Contoh kita ketik imam ya, ketik proses. Nah, data nama yang dimasukkan adalah imam. Nah, ya itu. Kita back seperti itu. Nah, di sini untuk yang get prosesnya kita bikin supaya ada link ya. Ada link. Ini kita kasih dan NBSP ini untuk memberi jeda. Dan NBSP itu backspace ya. Backspace apa? Space kosong. Kita bikin lagi echo lagi, tapi membuat sebuah link kembali ke file formnya. Akan href. Ini link itu pakai tagnya A ya, href menuju ke file mana nih? Nah, ini di ketik filenya. Nama filenya apa tadi? Form get process.php. Nah, kemudian diberi tulisan kembali. Tutup tag-nya. Kalau sudah ditutup titik koma, simpan. Coba kita refresh lagi. Kita ganti Andi Rianto ke proses. Nah, data nama yang dimasukkan adalah Andi Rianto. Ini untuk kembalinya, klik biar bisa kembali ke sini. Nah, itu ya. Itu salah satu form dan link. Tadi link ya. Tadi link, membuat link menuju ke file tujuan. Itu untuk get proses. Selanjutnya, kita akan mempraktekkan yang method proses. Nah, nanti kita kelihatan nih bedanya antara get proses sama method proses ya. Kalau yang get proses nih kita coba lagi nanti ya. Kalau yang get proses, nilai yang diinput di teks tadi akan ditampilkan di sini. Nandi, nama sama dengan Nandi. Nah, kalau begini kan kalau untuk form registrasi biasanya riskan. Apalagi bentuknya password ya. Nah, ini akan sangat berbahaya kalau kelihatan di sini. Kalau tiba-tiba ada orang lewat melihat, oh itu passwordnya ini, nanti bisa diakses, bisa dimanipulasi. Itu untuk get. Tapi get juga berfungsi ketika untuk pengubahan data ya. Biasanya get digunakan untuk pengubahan data atau untuk pencarian. Nah, itu. Oke, itu yang get. Kita selanjutnya mempraktekkan yang postnya ya, method post. Nah, sini seperti ini, input nama sama ya, nama bentuknya sama, cuman beda nanti metodenya pakai post. Nah, kita akan buat metode post proses gitu ya. Oke, nah ini kita save as dulu biar kita tidak lama bikinnya. Kita save as jadi form post proses, post proses, simpan. Nah, metodenya kita ganti jadi post. Yang ini kita ganti jadi post proses ya, post proses, simpan. Nah, yang ini get proses kita juga tinggal save as saja biar tidak lama membuatnya. Ganti jadi post proses, simpan. Nah, udah jadi. Tinggal kita ubah nih. Post proses metodenya post. Input name nama, placeholder masukkan nama Anda. Submit proses. Beda di sini saja ya. Kemudian nah, di sininya juga berbeda nih. Di sininya bukan lagi get tapi post. Oh, di sini ya bisa ya. Mana tadi ya? Nah, di sini form proses. Ini dia ya.
link post nama gitu. Ganti jadi string post. Ingat kalau yang di file prosesnya yang menerima nilai pengiriman dari formnya itu tulisan post dan tulisan get harus huruf besar. Nama simpan. Ini kembalinya ke form post process. Nah, simpan. Jadi coba kita cek back dulu ya. Back dulu. Refresh. Nah, ini sudah ada form post process dan form get process. Kita klik form post process, sama isinya. Kita cek Andirianto get process. Nah, ini bedanya ya. Ini yang post, di sini tidak ada tanda tanya nama sama dengan Andirianto. Kalau yang get nanti di sini ada tanda tanya nama sama dengan Andirianto. Itu perbedaan antara post proses sama get proses. Ya. Oke, bisa dipahami? Bisa, harus bisa. Nah, itu ya. Nah, ini sebagai tugas membuat form buku tamu ya. Nah, buat file untuk menampilkan form input dan output ya. Seperti gambar di bawah ini. Simpan dengan nama form input komentar dan tampilannya adalah tampil komentar. Jadi ada dua file 1, file 2. Kemudian nanti tampil komentar hasilnya seperti ini. Ya. Jadi ada data komentar Anda berupa heading menggunakan teknik heading. Kemudian ini untuk horizontal rule pernah disampaikan. Kemudian menampilkan apa yang diinput, dan ini untuk link kembali ke tampilan form. Oke, itu saja video pada pertemuan 4 kali ini. Terima kasih, semoga sangat membantu. Semoga bisa membantu maksud saya. Sampai jumpa di video pertemuan kelima. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.